Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mekanisme obat kemoterapi. Golongan yang pertama merupakan golongan antimetabolit. Golongan antimetabolit memanfaatkan perbedaan kebutuhan relatif sel-sel kanker terhadap beberapa zat tertentu. Kebutuhan yang tinggi akan asam folat misalnya dan pembentukan asam nukleat oleh sel kanker disebabkan oleh sifat sel kanker sendiri yang memiliki aktivitas mitosis yang tinggi. Oleh sebab itu, dibuatlah kemoterapi dengan mekanisme kerja menghambat metabolisme dari zat tersebut. Pada agen antimetabolit terdapat dua agen, yaitu analog asam folat dan yang kedua adalah analog basa nukleotida yang berupa purin atau pirimidin. Yang pertama, analog asam folat. Asam folat merupakan salah satu nutrien yang penting karena di dalam sel, asam folat direduksi secara enzimatik menjadi tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat ini merupakan kofaktor yang menyediakan grup metil untuk sintesis dari prekursor DNA dan juga RNA. Gangguan pada metabolit folat dapat menyebabkan terjadinya proses transfer satu karbon dan reaksi metilasi yang penting dalam sintesis ribonukleotida purin dan timidin monofosfat. Dan di sini ada beberapa agen-agen uh, dari analog asam folat dan juga perbandingan strukturnya terhadap asam folat. Ada metotroksat, pralaresat, dan juga pemetresat. Oke. Dan kemudian yang kedua adalah ada analog basa nukleotida. Analog basa nukleotida sendiri dapat menghambat sintesis basa nukleotida yang berupa purin atau pirimidin, yang berakibatkan pada terhambatnya produksi disrupt fungsi dari DNA dan juga RNA. Di samping ini ada perbandingan struktur dari basa nukleotida dengan analog-analognya, misalnya ada sitosin dengan analognya cabecitabin, kemudian guanin dengan analognya 6 mercaptopurin, kemudian timin dengan 5 fluorouracil, adenin dengan fludarabin, dan juga deoksiribosa dengan gemcitabin. Berikut merupakan ilustrasi dari mekanisme aksi beberapa obat antimetabolit. Di sini kita bisa lihat bahwa antimetabolit sendiri spesifik pada fase S pada cell cycle, di mana di sini terjadi pembentukan replikasi DNA. Nah, contoh dari antimetabolit misalnya ada 5-fluorouracil dan juga ada TS inhibitor atau timidin sintase inhibitor. Dua agen berikut dapat menghambat atau mengganggu sintesis dari pembentukan timin, sehingga timin tidak terbentuk dan dapat mengganggu DNA replikasi DNA. Kemudian ada contoh lain, ada metotroksat. Metotroksat yang merupakan analog dari asam folat dapat menyebabkan enzim dihidrofolat reduktase di sini akan dihambat, kemudian mengganggu reduksi dari asam folat menjadi tetrahidrofolat. Nah, agen lainnya misalnya sih ada captapurin dan juga ada thioguanin yang juga akan mengganggu sintesis dari basa-basa purin yang ada di sini. Sehingga hasilnya ketika sintesis basa nukleotida terganggu, maka proses replikasi DNA pada S base akan terganggu karena di sini akan ada kekurangan basa nukleotida begitu. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan antimikrotubul. Mikrotubul sendiri adalah polimer dan dalam sel yang berfungsi terutama sebagai sitoskeleton dan transportasi berbagai jenis makromolekul dan organel dalam sel. Salah satu peran utama dari mikrotubul adalah pada saat proses mitosis. Nah, agen antimikrotubul ini dapat menyebabkan gangguan disorganisasi dan destabilisasi dari mikrotubul sehingga mitotik spindle menjadi terdisorganisasi dan menghambat mitosis serta dapat menyebabkan apoptosis suatu sel. Contoh-contoh obat sini adalah ada alkaloid vinca, taxane, dan juga epotilon. Berikut merupakan ilustrasi dari mekanisme aksi antimikrotubul agent. Di sini kita bisa melihat bahwa antimikrotubul agent sendiri terspesifik pada fase mitosis suatu sel. Di sini ada dua contoh, yaitu ada vinca alkaloid dan juga taxane. Pada vinca alkaloid sendiri memiliki mekanisme aksi yaitu menghambat pembentukan mikrotubul atau mikrotubul destabilization. Nah, di sini vinca alkaloid terdapat ada dua contoh, ada vinblastine dan juga vincristin. Misalnya pada vinblastine, pada saat sel diinkubasi dengan vinblastine, mikrotubul menjadi terpecah dan terbentuk kristal yang mengandung vinblastine dan juga tubulin di dalam sini. Nah, proses ini menyebabkan mitosis terhenti pada metafase. Hal ini menyebabkan kromosom hasil duplikasi tidak bisa bergerak ke kutub mitosis dan terpencar ke seluruh sel. Sel kemudian tidak bisa melanjutkan mitosis dan kemudian akan melakukan apoptosis. Contoh kedua adalah taxane. Taxane sendiri dia malah menstabilkan mikrotubul.
yang mana akan menggagalkan mikrotubul meluruh dan juga gagal dapat suatu sel membelah. Nah, berbeda dengan Vinca accolade yang tadi menghentikan pembentukan mikrotubul, Taxane justru memutuskan pembentukan mikrotubul menjadi tidak terkendali atau malah semakin menguat di sini, menghambat peluruhan mikrotubul pada saat sel fase telofase sehingga sel gagal untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya ada golongan heavy metal compounds. Salah satu contoh yaitu derivat platinum berupa cisplatin atau karboplatin atau oksaliplatin. Bedanya apa dari ketiganya ini? Kalau cisplatin dia adalah kompleks platinum klorida, kalau karboplatin dia adalah analog dari cisplatin, tapi gugus kloridanya itu diganti dengan karboksi siklobutana. Kalau oksaliplatin dia adalah kompleks platinum dengan ligan oksalat. Nah, derivat platinum ini memiliki aktivitas sitotoksik yang notable pada kanker kolorektal. Jadi memang sering digunakan untuk kanker kolorektal. Mekanisme aksinya yaitu dia platinum nanti akan mengikat DNA dan membentuk crosslink. Crosslink ini bisa dua macam, bisa intrastrand atau interstrand. Untuk bedanya sendiri apa interstrand dan intrastrand? Kalau intrastrand itu dia terjadi di satu strand DNA. Jadi dia terjadi crosslink atau jembatan di antara dua basa guanin yang berdekatan. Lalu kalau interstrand dia terjadi pada dua strand DNA yang berseberangan itu crosslinknya. Nah, terus kalau terjadi crosslink nanti bisa menyebabkan bending DNA, tapi bending ini bukan bending olahraga ya teman-teman, tapi maksudnya bending itu terjadi DNA-nya menjadi bengkok atau distorsi pada konformasi DNA-nya, bahasa kerennya. Nah, terus distorsinya ini bisa menyebabkan kerusakan sel atau bisa juga dia menyebabkan basa-basa itu tidak jadi berpasangan secara normal. Pada derivat platinum ini bisa terjadi resistensi, dan mekanismenya ada dua, yaitu repair DNA atau inaktivasi obat. Inaktivasi obat ini diakibatkan oleh peningkatan glutathione, metallothioneins, atau protein lain yang mengandung tiol. Lalu untuk toksisitasnya sendiri, cisplatin ini cukup toksik, ya bisa juga menyebabkan nefrotoksisitas serius, ototoksisitas, neuropati perifer, emesis, dan anemia. Untuk karboplatin, dia memiliki toksisitas hematologi, perlu penurunan dosis pada pasien gangguan fungsi ginjal. Dan juga karboplatin bisa juga menyebabkan toksisitas seperti cisplatin, misalnya nefrotoksik atau ototoksik. Akan tetapi risikonya lebih rendah dibandingkan cisplatin. Lalu oksaliplatin ini tidak nefrotoksik atau ototoksik, tetapi dia bisa menyebabkan neuropati perifer. Selanjutnya ada golongan miscellaneous agents. Ini langsung ke contoh-contohnya ya. Yang pertama ada bleomycin. Bleomycin ini merupakan antibiotik antitumor. Dia diproduksinya dari Streptomyces. Mekanisme aksinya yaitu dia membentuk kompleks bleomycin besi dan dia akan mengikat DNA. Lalu kompleksnya tersebut akan mereduksi oksigen menjadi oksigen radikal bebas yang dapat menyebabkan putusnya single strand DNA. Dan dia di target aksinya itu tinggi di fase G2 dan fase mitosis. Selain itu, ini juga bisa menyebabkan resistensi, dan mekanisme resistensinya hampir sama seperti yang sebelumnya, ya ada inaktivasi atau ada DNA repair, tapi bedanya untuk bleomycin dia diinaktivasi oleh enzim aminohidrolase. Contoh miscellaneous agents yang lain yaitu hidroksiurea. Dia mekanisme aksinya adalah menghambat sintesis DNA dengan cara menghambat enzim ribonukleotide reduktase. Nanti karena dihambat sintesis DNA-nya, maka sel tumor atau kanker ini akan terakumulasi di fase S. Jadi dia akan memproduksi DNA strand yang abnormal karena bentuknya pendek. Lalu ada juga contoh lain yaitu L-asparaginase yang merupakan enzim yang diproduksi oleh E. coli. Mekanisme aksinya adalah dia mendegradasi asam amino non esensial yaitu L-aspargin dan membuat sintesis protein dari sel kanker itu terhambat. Contoh dari miscellaneous agents lagi adalah arsenic trioxide. Dia ini merupakan senyawa organik dan efektif untuk terapi akut
promyelocytic leukemia, yaitu terjadinya pembentukan sel darah imatur yang berlebihan. Nah, mekanisme aksinya dia karena untuk terapi penyakit tersebut, maka sebagai agen pendiferensiasi, yaitu dia akan menginduksi pertumbuhan sel kanker yang imatur tadi menjadi sel matur yang fungsinya normal. Lalu dapat pula dia menginduksi apoptosis pada sel tersebut. Topoisomerase inhibitor dibagi menjadi inhibitor topoisomerase 1 dan inhibitor topoisomerase 2. Contoh inhibitor topoisomerase 1 adalah topotecan dan irinotecan. Sedangkan contoh inhibitor topoisomerase 2 adalah etoposide. Mekanisme aksi terjadi pada saat replikasi dan transkripsi. Enzim topoisomerase 1 dan 2 akan mengurai untai DNA. Penguraian untai DNA ini akan diblokir dengan topoisomerase inhibitor, sehingga menyebabkan sejumlah besar DNA terfragmentasi dan menyebabkan kematian sel. Resistensi dapat terjadi karena pertama adanya akumulasi obat yang berlebihan, ada juga karena perubahan pada ikatan topoisomerase, dan perubahan respons seluler terhadap pembentukan fragmen DNA. Toksisitas yang dapat terjadi antara lain pada umumnya hematologi, gangguan gastrointestinal dan reaksi hipersensitivitas, dan obat neurotektan dapat menyebabkan kerontokan rambut dan konstipasi. Agen pengalkilasi merupakan zat kimia pertama yang terbukti dapat menurunkan aktivitas tumor secara signifikan. Agen pengalkilasi mencegah pembelahan sel dengan cara cross-linking strand DNA. Tipe obat agen pengalkilasi antara lain yang pertama nitrogen mustard, yang kedua derivat metilhidrazin, yang ketiga alkyl sulfonat, yang keempat nitros urea, dan yang kelima triazin. Mekanisme aksi yang terjadi yaitu alkylating agent mengalami alkilasi melalui pembentukan ikatan kovalen antara untai DNA, dan alkilasi tersebut menghasilkan urutan nukleotida abnormal, sehingga terjadi kesalahan pengkodian mRNA dan memblokade replikasi DNA, sehingga hal tersebut menyebabkan kerusakan untai DNA dan sel tidak dapat membelah dan terjadi apoptosis. Toksisitas yang terjadi antara lain secara umum dapat menyebabkan bone marrow depression, cystitis, alopecia, juga neurotoksisitas dan peripheral neuropathy. Terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai penjelasan obat kemoterapi yang akan kami jelaskan pada presentasi pada hari ini, yaitu mengenai obat kemoterapi produk natural yang kami pilih adalah agen penarget mikrotubul atau kami sebut sebagai selanjutnya adalah MTA. Nah, kita kenalan dulu dengan mikrotubul itu. Mikrotubul merupakan polimer sitoskeletal yang terdiri dari alfa tubulin, beta tubulin, dan heterodimer tubulin. Dia memiliki fungsi memberi bentuk sel, transport sel, pergerakan sel, pembelahan sel, dan itu diatur oleh namanya MAPS atau Microtubule Associated Protein. Nah, ini strukturnya yang teman-teman bisa lihat ada alfa tubulin, beta tubulin, dan heterodimer. Kalau alfa tubulin diwakilkan dengan warna kuning, kemudian beta tubulin diwakilkan dengan warna hijau, kemudian heterodimer itu terdiri dari gabungan dari alfa dan beta tubulin itu sendiri. Kemudian kedua ini akan diikat atau digabungkan oleh sebuah filamen namanya protofilamen, yang dia merupakan polimer linear yang dia memiliki ikatan dari kepala sampai ekor itu, atau gampangannya dia dari ujung ke ujung untuk mengikat mikrotubulin menjadi bentuk helikal struktur. Kemudian ada salah satu istilah yang akan kami jelaskan dan itu akan kami tekankan di sini karena ini berkaitan tentang bagaimana proses mekanisme obat yang akan kami gunakan, yaitu adalah ketidakstabilan dinamik. Ketidakstabilan dinamik ini dinamakan karena ada dua sisi pada mikrotubul ini, yaitu ada sisi stabil dan tidak stabilnya. Teman-teman bisa lihat pada bagian kiri itu adalah bagian sisi negatif, itu terdiri dari alfa tubulin, dan yang warna merah itu merupakan beta tubulin. Nah, alfa tubulin ini dan beta tubulin itu sebenarnya sama-sama terikat dengan GTP.
Tapi ketika dia membentuk suatu mikrotubul, membentuk suatu struktur helikal ini, dia akan berubah GTP-nya akan mengalami hidrolisis, akan membentuk suatu GTP. Dia akan disebut sebagai GTP tubulin yang di sini berwarna hijau dan warna biru. Dan dia akan membentuk suatu struktur seperti itu. Kemudian dia ini tidak akan terhidrolisis, namun dia tidak stabil karena apa? Dia sangatlah mudah mengalami depolimerisasi atau dia akan mengalami penguraian secara cepat. Nah, sedangkan yang warna merah itu, teman-teman bisa lihat, itu merupakan beta tubulin atau yang berkaitan dengan GTP, disebut sebagai GTP tubulin, dan dia memiliki sifat stabil. Dia stabil karena apa? Stabil karena dia mengunci dari struktur dari mikrotubulnya, dan dia tidak mudah mengalami penguraian. Nah, tapi dia GTP tubulin ini sangatlah mudah mengalami hidrolisis. Nah, sisi ini disebut sebagai model namanya GTP cap, di mana dia berfungsi untuk menjaga bentuk mikrotubul itu tetap menjadi utuh. Gampangannya itu seperti bentuk tali pramuka itu yang tersusun melingkar-lingkar itu. Apabila dia tidak dikunci dengan lem, misalnya lemnya kalau di sini berarti diistilahkan sebagai GTP tubulin itu, maka dia akan lama-kelamaan akan mengalami penguraian, makanya akan mengalami depolimerisasi seperti itu. Nah, hubungannya apa dengan dengan GTP dan GDP pada proses proliferasi kanker ini? Jadi nanti ketika akan memperpanjang mikrotubul, itu berarti hubungan pada saat proses mitosisnya, berarti perpanjangan spindlenya itu, maka GTP tubulin yang stabil yang warna merah itu akan mengalami hidrolisis terlebih dahulu, kemudian akan ada penambahan dimer-dimer lain, yaitu dimer-dimer yang akan memperpanjang mikrotubul. Nah, kemudian akan dikunci kembali dengan GTP-ase seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita akan gunakan itulah agen penarget mikrotubul, yaitu agen natural atau analognya berikatan dengan tubulin yang larut atau berikatan langsung dengan tubulin pada mikrotubul, dan dia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada mikrotubul destabilizing agent sama mikrotubul stabilizing agent, dan dua-duanya itu memiliki tujuan sama, yaitu adalah memperlambat atau memblokir mitosis pada transisi metafase ke anafase dan menginduksi apoptosis sel yang akhirnya akan menyebabkan sel itu mati. Nah, yang kami pilih adalah vinca alkaloid, itu merupakan agen alkaloid sebagai anti mitosis dan anti mikrotubul yang berasal dari turunan tanaman Catharanthus dan Roseus atau Basinoe vinca rosea. Nah, tapi di sini yang akan kami lebih tekankan itu lebih ke arah vinblastin dan vincristinnya. Seperti itu. Nah, mekanismenya sendiri seperti apa? Jadi vincristin dan vinblastin itu akan berikatan pada sisi positif mikrotubul, berarti yang warna merah itu lebih tepatnya akan berikatan pada GTP tubulin pada beta tubulin, karena beta tubulin itu berikatan dengan GTP tubulin, sehingga dia akan berikatan di situ, sehingga ketika dia akan mengcap, akan menutup ikatan GTP tubulin itu, sehingga dia tidak terurai atau tidak mengalami depolimerisasi, itu tuh tidak bisa, sehingga menyebabkan apa? Ketika GTP tubulin itu tidak bisa berikatan atau tidak bisa menutup struktur dari mikrotubul, itu akan menyebabkan proses namanya katastrof. Katastrof itu akan menyebabkan depolimerisasi yang sangat cepat itu, sehingga akan mengalami mikrotubul akan mengalami penguraian menjadi dimer-dimer itu. Nah, dosis vinca alkaloid yang digunakan itu biasa untuk menghancurkan mitosisnya spindle itu pada konsentrasi tinggi, itu 10 sampai 100 nanomol per liter itu dicoba pada sel HeLa. Kemudian pada dosis rendah 0,8 nanomol per liter itu tuh untuk mengeblok mitosis dan apoptosis sel. Nah, untuk lanjutannya, karena ada penekanan pada kestabilan dinamik, yaitu adanya depolimerisasi pada mikrotubul itu kan menyebabkan mitosis spindlenya itu tidak dapat tersusun kembali, sehingga kalau dilihat tadi di sebelumnya terlihat bahwa mikrotubulnya itu ketika dia akan mengalami depolimerisasi, dia sangat cepat. Kalau dilihat dari arah panahnya, dia sangat cepat. Tapi ketika dia akan membentuk kembali depolimerisasinya, itu dia sangat lambat, bahkan sangatlah kecil kemungkinannya seperti itu. Sehingga akan membuat susah mikrotubul itu kembali ke bentuk normalnya, dan akan mengurangi tekanan kinetokor pada kromosom sebagai tempat perikatannya. Kemudian proses mitosis menjadi terhambat karena tempat perikatan spindle tidak tersusun dengan baik di spindle ekuator, sehingga proses pembelahan sel pada fase metafase itu dia tidak bisa terjadi,
Sehingga akhirnya apa? Proses transisi metafase menuju anafase itu terhalang dan akhirnya tidak terjadi proses pembelahan sel dan akhirnya sel pun menjadi mati. Setelah mempelajari mekanisme, mari kita lanjutkan dengan mempelajari efek samping terapi dengan vinca-alkaloid secara umum. Yang pertama, neurotoksisitas. Perlu kita ketahui, efek obat yang bekerja pada mikrotubulus biasanya berpengaruh terhadap neuron, yang merupakan komponen utama dari sistem syaraf. Neurotoksisitas itu sendiri merupakan keracunan yang terjadi pada otak dan sistem syaraf. Yang kedua, neuropati. Neuropati terjadi akibat gangguan aksonal yang bergerak dengan bundling mikrotubulus, yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai protofilamen. Hal ini disebabkan oleh obat Plaxitasel, merupakan obat golongan vinca-alkaloid yang melibatkan gangguan penghancuran normal mikrotubulus selama pembelahan sel. Kemudian bisa juga disebabkan karena adanya hambatan ikatan protein motor ke mikrotubulus. Protein motor itu sendiri merupakan molekul yang dapat bergerak di sepanjang mikrotubul dan mengubah energi kimia menjadi kerja mekanis dengan hidrolisis ATP. Selain itu juga dapat disebabkan oleh efek dinamika dari tubulin yang telah dimodifikasi. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh neuropati ini adalah lemah, mati rasa, dan nyeri akibat kerusakan syaraf. Biasanya terjadi pada kaki dan tangan. Kita lanjutkan ke efek samping yang ketiga, yaitu destabilisasi mikrotubulus. Destabilisasi atau ketidakstabilan mikrotubulus yaitu penekanan terhadap dinamika mikrotubulus karena retraksi neuron dan arborisasi berkurang, yang dapat menyebabkan kematian sel. Kemudian yang keempat adalah berkurangnya respon neuron terhadap sinyal yang masuk. Seperti yang telah kita ketahui, neuron merupakan bagian penting dalam penyampaian sinyal. Maka, jika respon itu terganggu, akan menyebabkan gangguan pada gerak refleks di tubuh kita. Efek samping yang kelima adalah demyelinisasi, merupakan gejala robeknya selubung myelin pada neuron yang menyebabkan gangguan aliran sinyal syaraf pada pasien, sehingga berdampak pada gangguan perasaan, gerakan, kesadaran, dan fungsi lainnya yang bergantung pada sistem syaraf. Kemudian yang keenam adalah myelosupresi. Myelosupresi adalah penurunan dalam produksi sel darah merah, trombosit, dan beberapa sel darah putih oleh sumsum tulang. Myelosupresi terjadi karena adanya dukungan supresi sumsum tulang atau myelotoxicity. Myelotoxicity sendiri merupakan hasil dari penyumbatan mitosis dan proliferasi sel sumsum tulang. Kemudian kita lanjutkan ke efek samping obat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita berfokus pada dua obat, yaitu yang pertama vinblastine dan yang kedua vincristin. Efek samping vinblastine yang pertama adalah neutropenia, atau dosis membatasi toksisitas. Neutropenia merupakan kondisi di mana jumlah neutrofil atau sel darah putih dalam darah menurun, sehingga tubuh sulit untuk melawan bakteri dan bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai jenis infeksi. Efek samping vinblastine yang kedua adalah sensitif terhadap MDR atau multi-drug resistant. Yang ketiga, efek sampingnya adalah peka terhadap beta-3-tubulin. Beta-3-tubulin adalah protein yang sebagai biomarker prognostik dan indikator terhadap resistensi terhadap taksan dan senyawa lainnya. Kemudian, efek samping vincristin yang pertama adalah neuropati peripheral. Neuropati peripheral atau sakit syaraf peripheral merupakan kerusakan pada sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi, menyebabkan proses pengiriman sinyal antara syaraf pusat dan syaraf tepi terganggu. Sebagai contohnya, neuropati peripheral akan mengirimkan sinyal sakit
padahal tidak ada yang menyebabkan rasa sakit itu sendiri. Efek samping yang kedua adalah hiponatremia. Kondisi yang terjadi ketika kadar natrium dalam darah terlalu rendah. Tubuh menyimpan banyak air, kemudian melarutkan kadar natrium dalam darah sehingga menyebabkan kadarnya itu berkurang. Gejala yang dialami hiponatremia adalah mual, sakit kepala, kebingungan, dan kelelahan. Kemudian efek samping yang terakhir adalah sembelit. Sembelit atau konstipasi yaitu sulitnya pasien dalam buang air besar. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan pada bagian diskusi dan akan kami jawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.